أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله العظيم. Kembali lagi di Cahaya Hati spesial mengenang Habibana Munzir Al-Musawa. Iqra'ul Qur'an fahinahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat bagi kita di yaumil qiyamah. Terima kasih kepada Ustadz yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Semoga menjadi rahmat bagi yang membaca dan umumnya buat kita semua. Sudah hadir di tengah kita yang akan memberikan tausiah kepada kita Al-Habibana Muhammad Bagir bin Yahya dengan tema yaitu merajai hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah maulana al-karim wa khaliquna al-azim alladhi laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi an-nur. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur dalam kesempatan kali ini kita bisa berbicara tentang almarhum Al-Habib Munzir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa, yang mana tidak lain dan tidak bukan kita berbicara tentang beliau mengingatkan kita kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah meninggalkan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Udzkuru mahasinu mautakum." Sebut-sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah meninggalkan kita. Maka dianjurkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kebaikan-kebaikan orang-orang yang mungkin sudah pergi lebih dulu daripada kita, untuk mengingatkan diri kita agar kita bisa mengikuti jejak beliau. Seperti almarhum Al-Habib Munzir, luar biasa beliau dalam berdakwahnya, dalam kehidupannya, beliau banyak menghabiskan waktu menyampaikan setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat, dan beliau banyak mengamalkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, sampai beliau dengan dakwahnya merangkul dari kalangan pejabat sampai masyarakat yang ada di bawah. Beliau merangkul. Kita mungkin banyak mengenal, tahu bagaimana beliau seringkali dalam beberapa acara dengan pejabat-pejabat, begitu juga beberapa acara dengan masyarakat. Bahkan bukan hanya sampai di situ. Beliau Al-Habib Munzir itu sampai diceritakan seringkali di malam hari beliau itu berjalan mencari orang-orang yang mungkin belum makan. Beliau bersedekah, beliau beramal. Sampai pernah dikisahkan suatu hari beliau ini hanya membawa uang udah segitu saja, nggak punya lebih. Sampai beliau berikan semua untuk orang tersebut yang mungkin lebih membutuhkan dari beliau. Kemudian sampai beliau ingin beli bensin kendaraannya, tidak punya uang. Sampai telepon sahabatnya dan beliau mengatakan, tolong pinjamkan saya uang, saya mau beli bensin, saya tidak punya uang. Apa yang hebat dari ini semua, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana beliau berdakwah dengan hati, bagaimana beliau bisa meraih hati masyarakat dari kalangan yang atas sampai kalangan yang bawah. Beliau sampai bisa merajai hatinya, karena apa yang beliau dakwahkan, apa yang beliau sampaikan, bahkan apa yang beliau tunjukkan dari pribadi dan akhlak budi pekerti beliau, sampai bisa masuk ke dalam hati-hati masyarakat. Inilah yang sebagaimana sampai disebut al-kalam minal galab yadkhul ilal galab. Ucapan yang keluar dari hati itu masuk ke dalam hati. Bahkan seringkali dalam beberapa kutipan apa yang beliau sampaikan tuh beliau menyebutkan kata sanubari. Ya, beliau menyebutkan kata sanubari, membuka
pintu sanubari kita yang mungkin tertutup dengan banyaknya kesalahan, dengan banyaknya dosa, dengan banyaknya kekhilafan. Nah, apa yang beliau sampaikan itu seakan-akan membuka sanubari kita. Seperti apa yang beliau jadikan itu seakan-akan beliau itu merajai sanubari dengan dakwahnya. Ini yang kita bisa melihat. Maka dari itu, hadirin hadirat, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apalagi kita yang berada di dalam tujuan yang sama, yaitu mengajak orang ke jalan Allah, mengajak orang meraih ridha Allah, maka lakukan itu semua dengan hati kita agar diterima oleh setiap orang dengan hatinya. Nah, ini hal yang paling terpenting. Berbuat kebaikan apapun yang ingin kita lakukan, apapun yang ingin kita berbuat. Kita mau beramal, kita mau bersedekah, kita mau berbuat kebaikan, apapun, lakukan itu dari hati kita. Maka insya Allah akan sampai pada hatinya. Dan luar biasa apa yang didapati oleh almarhum Habib Munzir, beliau itu sampai mendapatkan pujian langsung dari gurunya. Ya, tidak sembarangan. Ya, guru itu sampai memuji muridnya. Berarti apa? Orang yang betul-betul memiliki hati yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang tulus pada cinta pada Rasulullah SAW, sampai beliau itu dipuji langsung. Bahkan beberapa waktu yang lalu sampai guru beliau, setelah mungkin kita bisa hitung kurang lebih 9 tahun kita ditinggalkan oleh beliau, guru beliau itu masih mengenang perjuangan beliau. Dari apa yang beliau dakwahkan, beliau sampaikan, sampai mengatakan beliau Habib Munzir ini sosok orang yang sudah menikmati hidangan. Sama seperti cahaya hati. Cahaya hati ini adalah hidangan yang indah, ya, mengajarkan kita, menuntun kita ke jalan Allah, mengajak kita meraih ridha Allah. Dan ini hidangan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam hidangan ini. Seperti seakan-akan kita datang membawa gelas-gelas kita dan dituangkan air-air cinta, seteguk air cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Sampai guru beliau Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid memuji Habib Munzir. Habib Munzir ini salah satu orang yang sudah menikmati hidangannya. Beliau berjuang dalam berdakwah, menyampaikan dakwah Sayyidina Muhammad SAW. Bahkan dalam umur yang singkat, umur beliau 40 tahun, tapi beliau mengalami hal yang panjang yang bahkan mungkin tidak dialami oleh orang-orang yang umurnya lebih dari 70 atau 80 tahun. Beliau mendapatkan itu dan hebat, luar biasa. Kesuksesannya seorang murid itu kalau sudah mendapatkan pujian dari guru. Kalau murid itu memuji guru sudah biasa. Murid memuji guru saya fulan, guru saya fulan, itu sudah biasa. Tapi yang sukses, yang hebat adalah di saat murid sudah dipuji oleh guru. Ini murid saya. Berarti orang yang betul-betul berpegang teguh dengan ajaran gurunya. Orang yang betul-betul amanah dengan apa yang diberikan oleh gurunya. Beliau memegang teguh dan mengamalkannya, sehingga dipuji oleh gurunya. Makanya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suksesnya seorang guru adalah beliau yang merangkul jamaahnya, merangkul muridnya, menyayangi murid-muridnya. Ini kesuksesan seorang guru. Adapun suksesnya seorang murid adalah yang penuh rasa hormat, rasa bakti, rasa cinta kepada gurunya. Inilah pintu atau kunci daripada kesuksesan guru dan kesuksesan seorang murid. Banyak di antara kita ada yang menjadi guru, bagaimana kita dengan murid-murid kita. Banyak di antara kita yang masih menjadi murid, bagaimana kita adab kita, akhlak kita dengan guru-guru kita. Seperti kita mendengarkan bagaimana Al-Habib Munzir patuhnya pada gurunya, hormatnya pada gurunya. Gurunya bilang A, maka dia patuh ikut sam'an wa ta'an A. Gurunya bilang B, maka beliau ikut sam'an wa ta'an B. Sehingga keberkahan muncul dari beliau. Dakwah beliau pun yang beliau sampaikan kepada muridnya lagi, maka akan diterima oleh setiap muridnya. Karena apa? Karena athar atau bekas daripada patuhnya beliau kepada gurunya. Maka inilah keindahan, inilah kemuliaan bagi orang-orang yang mana ketika melakukan segala sesuatu dengan hati. Hadirin hadirat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, lakukanlah apapun dari setiap kebaikan dengan hati kita. Bahkan lakukanlah setiap kebaikan sekecil apapun. Mulailah kita melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Maka kita tidak pernah tahu apa dari kebaikan yang bisa membawa kita masuk dalam syurganya Allah. Seperti Habib Munzir, kebaikan-kebaikan beliau yang begitu banyak.
Ya, dan kita diminta, diajarkan untuk menjauhi segala keburukan, segala dosa, segala kekhilafan, kesalahan dengan penuh usaha kita. Sekecil apapun dosa kita jauhkan, kita tinggalkan. Karena kita tidak pernah tahu dosa apa, kesalahan apa, kekhilafan apa yang bisa menyeret kita masuk dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Beruntung mereka orang-orang yang selalu beriman kepada Allah. Mereka selalu beramal soleh, selalu mewasiatkan pada kebenaran, mengajak orang lain pada bersabar atas menjalani kehidupan seperti apa yang dilakukan oleh Habib Munzir. Saya teringat Habib Munzir itu pernah mengatakan sabar dalam berdakwah. Jangan pernah kita capek, jangan pernah kita bosan. Teruslah berdakwah apapun ya yang kita bisa lakukan, ajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan luar biasa, beliau juga memberikan nasihat, kita menyampaikan kepada masyarakat, kita berdakwah yang mengisi hatinya Allah. Ya, jangan pernah merasa diri kita mengajar. Karena kita bukan pengajar, kita tidak bisa mengajar orang lain, tapi kita menyampaikan, mengajak orang untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah menjadi amalan yang indah, amalan yang bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengajak orang lain ke jalan Allah. Coba kita bayangkan kalau kita mengajak orang lain untuk mengaji. Kita dengan kehadiran kita hanya dapat 1 pahala. Namun ketika kita mengajak orang lain, ayo ikut mengaji, kita yang hadir kita dapat pahala pribadi kita, dan kita pun akan mendapatkan pahala karena kita mengajak orang lain mengaji. Seperti kita mengajak orang lain bersolawat. Kita mengajak orang lain bersalawat, kita mendapatkan pahala salawat, dan orang-orang lain yang ikut bersalawat pun mendapatkan pahala, dan kita mendapatkan pahala mereka tanpa mengurangi sedikit pun. Sampai disebutkan di dalam satu riwayat hadis, orang yang mengajak pada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Nah, apalagi yang terhebat ketika saya pernah membantu untuk berkhidmat dalam majelis Rasulullah, mengajak orang-orang untuk berdakwah dengan membaca zikir berjalalah bersama-sama, bermunajat kepada Allah. Sampai salah seorang berkata kepada saya, beruntung kamu. Dan saya bayangkan bagaimana almarhum Habib Munzir. Kata beliau, bisa mengajak orang menyebut nama Allah. Indahnya luar biasa. Tidak sembarangan orang bisa menyebut nama Allah, tapi kamu bisa mengajak orang lain menyebut nama Allah. Maka saya pikirkan bagaimana almarhum Habib Munzir dahulu mengajak orang-orang menyebut nama Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati Al Habib Munzir dan memberikan manfaat untuk kita dari setiap ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, Masya Allah, tabarakallah. Begitu luas ilmu yang beliau sampaikan, dan mudah-mudahan ini dapat kita aplikasikan serta amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada Habibana Bagir bin Yahya yang telah membagi ilmunya. Setelah ini kita akan doa bersama dengan para guru-guru kita. Jangan kemana-mana, tetap di Cahayati Spesial mengenang Habibana Munzir Al-Musawwa. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana